sampaikan kepada mereka, silahkan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi. Sampai sekarang gugatan itu belum selesai, karena kita juga mengajukan alasan-alasan yang juga masuk akal. Barang-barang kita sendiri, nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa ramai dan menggugat? Karena industri baja mereka menjadi tidak ada yang memasok bahan bakunya. Sengketa nikel ini harapan Jokowi untuk ASEAN Uni Eropa. Kenapa? Karena mereka ngotot dengan hanya porsi 2% impor biji dari Indonesia, ngototnya bukan main. Ternyata selidik sebetulnya mereka sejujurnya kalah bersaing dalam hal produksi nikel, turunan produk nikel. Contoh soal mereka kalah dalam hal karena di Indonesia sudah berdiri pabrik stainless steel akibat dari hilirisasi biji nikel menjadi produk stainless steel. Akhirnya produk stainless steel Indonesia membanjiri Eropa dan mereka kalah bersaing walaupun mereka menaikkan tarif ekspor ya, tapi tetap bersaing karena mereka kalah untuk dalam segi harga karena produk stainless steel Indonesia jauh lebih turun dari segi kos produksi sehingga mereka bisa keteteran gitu dalam hal ini. Nah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan 2 poin dalam pidatonya di sesi pleno KTT Uni Eropa dan ASEAN di ibu kota Brussels. Jokowi menginginkan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa bersifat inklusif dan berkelanjutan di tengah tegangnya hubungan Indonesia dengan Uni Eropa terkait sengketa nikel. Pertama, Jokowi menyampaikan pandangan terhadap proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang berpotensi menciptakan hambatan menjelang 2023. Presiden mendorong kebijakan yang dapat mempermudah perdagangan dan investasi agar bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Indonesia ingin menekankan pembangunan yang inklusif dan bernilai tambah akan mendukung ketahanan ekonomi dunia secara keadilan. Dalam kaitan inilah Indonesia akan terus membangun industri hilirisasi, kata Jokowi. Sebanyak 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa dan 9 dari 10 kepala negara ASEAN diundang ke Brussels untuk memperingati 45 tahun hubungan diplomatik ASEAN dan Uni Eropa. Myanmar yang sedang dikuasai junta militer tidak diundang dalam acara ini. KTT Brussels adalah pertemuan puncak pertama dalam sejarah kedua organisasi regional tersebut. Presiden Komisi Eropa von der Leyen dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kompak mengatakan tujuan akhir adalah perjanjian perdagangan bebas antar wilayah. Poin kedua yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya yakni soal transisi energi di tengah krisis energi yang tak terhindarkan. Menurutnya, kemitraan ASEAN Uni Eropa harus membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dia menghargai dukungan Uni Eropa atas Bali Energy Transition Roadmap yang dihasilkan KTT G20 bulan lalu. Von der Leyen sebelumnya mengumumkan komitmen dana publik sebesar 10 miliar euro atau sekitar 166 triliun hingga 2027 untuk investasi dalam proyek-proyek di ASEAN. Seperti proyek hijau dan konektivitas, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN membalas potensi kerja sama mendatang termasuk perdagangan, transisi hijau dan digital serta kesehatan. Uni Eropa juga telah menandatangani kesepakatan yang telah memungkinkan maskapai mereka memperluas layanan dengan lebih mudah. Brussels ingin memperluas hubungan perdagangannya di luar perjanjian perdagangan bebasnya dengan Singapura dan Vietnam, juga negosiasi dengan Indonesia. Bagi masing-masing, Uni Eropa dan ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga. Sengketa nikel Uni Eropa Indonesia dalam KTT Brussels, Presiden Jokowi yang akan menjadi ketua ASEAN tahun depan merupakan satu dari 6 pemimpin yang diminta sampaikan pandangan di acara pembukaan. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang terlalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, katanya. Pernyataan Jokowi itu muncul di tengah canggungnya hubungan Indonesia dan Uni Eropa saat ini akibat gugatan soal nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa mengharapkan Indonesia mematuhi putusan panel WTO mengenai larangan ekspor biji nikel.
Kami tidak mendefinisikan hubungan kami dengan Indonesia sebagai yang menang atau kalah. Jadi kami berharap Indonesia akan mematuhi aturan ini juga, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piquet setelah pengarahan media di satu hotel di Jakarta Pusat Senin. Piquet menyebut Uni Eropa percaya dapat membangun hubungan yang adil, yang kuat dan saling menguntungkan secara ekonomi dengan Indonesia. Hilirisasi dalam penggunaan komoditas alam dan sumber daya alam di Indonesia juga diharapkan dapat menghormati hukum. Tetap menghormati hukum. Kami percaya bahwa itu akan menarik banyak minat dari perusahaan Eropa. Tetapi saat ini tentu saja kami memiliki situasi di mana hal itu terhalang, katanya. Indonesia sudah mengajukan banding atas putusan WTO tersebut sebagai bentuk pembelaan lanjutan atas laporan Vidal Panel pada 17 Oktober 2022 lalu yang menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11 1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar dalam Dispute Settlement 592.